Audio Jungle. Audio Jungle. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk adik-adik semuanya kelas 10. Untuk saat ini kita nanti akan langsung berbincang dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang 3, yaitu Bidang Hubimas. Dan Alhamdulillah beliau narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Joko Daryanto MKom. Dan saat ini beliau juga mengajar di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, mari kita langsung berbincang dengan narasumber kita. Selamat siang Bapak Joko. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak Joko, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kami ajukan untuk memberikan informasi ke adik-adik semuanya mengenai bidang 3 itu apa saja. Nanti di dalamnya ada BKK dan sebagainya. Untuk pertanyaan pertama, kepanjangan dari Hubimas itu apa sih Pak Joko? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada panitia MPLS dan kepada adik-adik semuanya siswa baru di SMK Negeri 2 Sragen. Kita hari ini bisa bertatap muka dengan adik-adik semuanya untuk mengenal lebih jauh di SMK. Betul sekali. Bidang 3 yaitu adalah bidang Hubimas, hubungan industri dan masyarakat. Ini diharapkan SMK itu punya relasi kerjasama mitra belajar dari industri dan masyarakat. Betul Ya. sekali Bapak. Nah, untuk Hubimas sendiri itu tugas-tugasnya apa saja sih Pak Joko? Oke. Adik-adik semuanya, siswa baru SMK Negeri 2 Sragen, inilah bedanya ketika kita masuk di SMK. Ya. Ya, SMK itu peserta didiknya disiapkan untuk memasuki dunia industri, memasuki dunia kerja. Berarti anak-anak semuanya nanti akan selama 3 tahun kita siapkan secara kompetensi, secara fisik untuk siap memasuki dunia industri. Ya. Tuh. Kemudian di bidang humas juga ada namanya BKK untuk menyiapkan anak-anak semuanya terhubung dengan industri. Oke. Ya. Sebelum terhubung dengan industri, peserta didik juga dikenalkan dengan namanya praktek kerja industri. Ya. Untuk mengenal lebih jauh tentang budaya kerja di industri. Ya. Kalau biasa kita sebut dengan istilah PKL atau prakerin Pak ya? Prakerin. Prakerin ya. Boleh. Untuk PKL juga boleh. PKL juga boleh, prakerin juga boleh. Ya. Nah, itu. Jadi ada semuanya informasi yang sementara. Untuk itu, nah di Hubimas kan itu kan ada BKK Bapak. Ya. Nah, di BKK sendiri kan pastinya sudah kerjasama dengan beberapa perusahaan ternama di Indonesia. Ya. Kalau boleh tahu nih, apa saja nih Pak? Mungkin sebutkan beberapa, 1 atau 2 contoh untuk adik-adik semuanya, biar tahu PT-PT apa saja atau perusahaan apa saja yang sudah kerjasama dengan BKK SMK Negeri 2 Sragen. Baik. Adik-adik semuanya yang sekarang tergabung sebagai siswa SMK Negeri 2 Sragen, bahwa SMK itu ada namanya BKK, Yes. Bursa Kerja Khusus. Ya, Bursa Kerja Khusus. Ini adalah penempatan kerja. Iya. Penempatan kerja itu berarti kita di bawah Undang-Undang Penempatan Tenaga Kerja, yaitu Undang-Undang tahun nomor 39 tahun 2016, yaitu yang diuntukkan adalah untuk penempatan tenaga kerja di Indonesia. Oke. Itu salah satunya adalah BKK. Betul. Di SMK wajib ada BKK untuk menyalurkan siswa-siswa yang sudah lulus, alumni yang sudah lulus ke industri. Ya. Betul. Kemudian di SMK 2 Sragen, alhamdulillah kerjasama sudah banyak, baik itu di bidang industri, di bidang otomotif, di bidang pertambangan, di bidang makanan, minuman, dan lain sebagainya.
Yang paling terbanyak adalah karena kita adalah industri teknologi, bidang otomotif, pertambangan, dan semua yang berkaitan dengan industri kita ada. Salah satunya kalau dengan otomotif kita ada perusahaan besar yang memproduksi mobil Honda, yaitu Honda Prospect Motor. Kemudian ada yang memproduksi motor, yaitu AHM, Astra Honda Motor. Ya. Ada lagi Daihatsu. Kalau kita pertambangan, kita kerjasama dengan pertambangan batubara. Ada PAMA, ada PT Putra Perkasa Abadi, ada PT Madani Telatah Nusantara. Ya, ini selalu setiap tahun kita mengadakan rekrutmen, baik itu ada yang ada di SMK 2 Sragen maupun yang kita mengikuti di BKK yang lain. Oke, betul. Berarti udah banyak sekali ya Pak ya dari PT. Banyak sekali. Ya, dari PT mulai dari yang besar di seluruh Indonesia sampai yang bidangnya manufaktur, pertambangan semuanya. Magang ke Jepang juga ada. Oh, keren. Itu mana aja Pak itu Pak? Itu magang ke Jepang ya, kita sudah bekerja sama dengan melalui IM-nya dari pemerintah atau kita dengan pihak swasta. Ya, kita sudah bekerja sama dengan adik-adik nanti siapkan dalam waktu 3 tahun ini untuk magang ke Jepang. Betul sekali. Jadi mau kerja di dalam negeri maupun luar negeri, SMK Negeri Sragen melalui BKK siap. Siap. Gitu Pak Joko. Iya, siap. Nah, untuk biasanya Pak Joko, untuk rekrutmennya sendiri, itu biasanya dilakukan di mana sih atau bagaimana sih? Mungkin bisa dikasihkan ilmunya ke anak-anak. Ya, baik. Jadi BKK itu satu adalah tugasnya adalah memberikan informasi lowongan kerja. Yes. Okay. Kemudian yang kedua adalah memberikan penyuluhan kepada calon tenaga kerja. Yang berikutnya adalah melakukan rekrutmen. Kemudian yang selain melakukan rekrutmen adalah melakukan pendampingan sampai ke tempat kerja. Ya. Keren. Nah, rekrutmen itu ada yang ada di sekolahan kita, SMK 2 Sragen juga ada mengadakan rekrutmen. Nanti bisa dilihat gambar-gambarnya yang ada di SMK 2 Sragen. Juga kita menggabung dengan BKK Center namanya. Ya, ada BKK Center. Kita ada di Solo, ada di Salatiga, ada di Wonogiri. Jadi SMK itu tergabung menjadi BKK Center ya, untuk rekrut yang dalam jumlah yang besar. Ya. Nah, itu teman-teman untuk masalah rekrutmen ya. Jadi dipersiapkan. Dan biasanya kalau rekrutmen kan ada psikotes, ada tinggi, fisik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Joko ini. Biasanya nih Pak, per tahun daya serap lulusan SMK 2 nih khususnya untuk di perusahaan itu berapa? Di SMK 2 Sragen ini hebatnya anak-anak kita itu ya, lulusan-lulusan kita itu antusias untuk bekerjanya cukup tinggi. Ya, kemudian alhamdulillah tiap tahun anak-anak yang kelas 3 itu di akhir pembelajaran mereka sebelum mereka ujian sudah ada pengumuman bahwa mereka diterima atau tidak. Beberapa anak sudah diterima ya. Tahun kemarin rata-rata antara 50% sampai dengan 60% di tahun pertama. Mereka lulus. Mereka lulus sudah dinyatakan bekerja. 50% ya Pak ya? 50%. Oh, hebat gitu. Iya. Sip. Dari 550-an siswa kelas 3. Ya. Bayangkan 50% dari 500, berarti sekitar 250 terserap ya. Itu tahun pertama lah ya. Tahun pertama. Nah, harapannya semua bekerja. Betul sekali. Nah, gini Pak. Ini satu informasi lagi buat teman-teman, buat adik-adik semuanya. Untuk tahapan seleksi nih biasanya. Tahapan seleksi itu apa saja sih Pak? Biar secara gambaran aja biar adik semuanya mempersiapkan diri. Baik. Gambarannya begini. Jadi perusahaan itu yang pertama adalah kepribadian. Ya, kepribadian. Ya, jujuran dan lain sebagainya. Kemudian adalah fisik. Fisiknya bagus. Ya. Kepribadian nanti akan diukur dengan psikotes. Oke. Ya. Kemudian fisik dan lain sebagainya nanti diukur dengan tes kesehatan. Ya, maka adik-adik di sini nanti selama 3 tahun siapkan yang pertama adalah kepribadiannya harus oke. Ya. Kemudian fisiknya tinggi badan, kemudian kesehatannya, maka kesehatannya harus dijaga. Ya, yang masih pendek-pendek segera menyesuaikan diri. Berolahraga, kemudian
renang, iya, lari, dan renang, sebagainya. lari dan lain sebagainya. Jangan rendah diri kalau merasa dia kecil atau pendek. Ya, Tapi ada usaha untuk untuk meninggikan iya, badan apa ya? meninggikan badannya. Iya, gitu. betul sekali. Ya, itu secara. Kemudian nanti ada lagi tesnya adalah tes wawancara. Tes wawancara ini biasanya anak kalau diwawancara itu grogi. Grogi, ya. Nah, ini penting untuk dipelajari. Pelajari. Ya, ini yang perlu disiapkan ketika nanti mengikuti tes. Seleksi ya. Ya. Nah, ini sebelum kita tutup Pak Joko nih, harapan Bapak nih untuk adik-adik kita, anak kita kelas 10 nanti bagaimana? Ya, untuk peserta didik baru di SMK 2 Sragen kelas 10, 10? ya, baik itu yang di teknik sipil, teknik pemesinan, kemudian ada Listrik. otomotif, listrik maupun yang di TKJ, ya. Selama 3 tahun di sini, yang pertama yang perlu disiapkan adalah kompetensinya, Yes. keahliannya, ya. Materi dari Bapak Ibu guru semuanya dikuasai, Kuasai, betul. itu namanya menguasai materi kompetensi. Materi kompetensi. Ya. Yang kedua adalah menyiapkan diri berkaitan dengan fisik. Kesehatannya, fisiknya harus ideal. Betul sekali. Ya. Kalau yang mau melanjutkan ke TNI, Polri, maka di sini dilatih dengan ketarunaannya itu sudah mendukung sekali. Yes. Ya. Oke. Karena ada tes fisik, ada perusahaan-perusahaan yang tes fisik, larinya dalam 1 menit diukur, kemudian push up-nya diukur, kemudian sit up-nya diukur. Nah, Betul. itu yang perlu disiapkan. Karena kalian masuk SMK berarti harus siap kerja. Nah, itu ya untuk wawancara kita dengan narasumber yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang 3 Bidang Hubimas, yaitu dengan Bapak Joko Daryanto. Jadi anak-anak semuanya atau dari semuanya dipersiapkan pesan yang telah disampaikan oleh Bapak Joko dan semuanya mengenai kerja atau informasi kerja harus kalian lakukan dengan baik. Untuk itu, untuk wawancara saat ini kita sudahi. Terima kasih Bapak Joko Terima kasih. telah bersedia untuk kita wawancarai di kegiatan MPLS tahun 2020-2021. Dari saya cukup sekian, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.